Pemirsa, langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan usulan kenaikan usia pensiun aparatur sipil negara atau ASN menjadi 70 tahun masih wacana dan belum ada pembahasan khusus di pemerintah. Hasan menilai ini sebagai usulan yang sah-sah saja dan usulan tersebut telah ditampung, namun dia memastikan pemerintah tentu akan mempertimbangkan banyak sekali hal, termasuk juga misalnya soal kaderisasi dan regenerasi ASN. Dia pun meminta kepada Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri untuk berkonsultasi dengan Menteri Pan-RB dan Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya Korpri mengusulkan kenaikan batas usia pensiun aparatur sipil negara berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun berdasarkan tingkat jabatannya. Batas usia pensiun atau BUPSN sebelumnya diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 atau Undang-Undang ASN. Dalam aturan itu batasnya antara 58 sampai 60 tahun terbagi berdasarkan jabatan manajerial dan non-manajerial. Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah mengatakan dengan usulan Korpri tersebut, BUPSN akan terbagi berdasarkan jenjang jabatannya untuk pejabat pimpinan tinggi atau JPT utama menjadi usia 65 tahun. JPT Madya atau eselon 1 mencapai BUP 63 tahun, JPT Pratama atau setingkat eselon 2 mencapai BUP 62 tahun, eselon 3 dan 4 di 60 tahun dan kemudian untuk jabatan fungsional utama 70 tahun. Ya, proyek tol Yogyakarta-Bawen Dikebut 2026 tersambung. Kabar baik bagi pemirsa CNBC Indonesia yang mungkin sering bepergian ke Jogja, Bawen, Semarang, dan daerah sekitarnya. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol BPJT bersama Badan Usaha Jalan Tol BUJT tengah mempercepat penyelesaian konstruksi Jalan Tol Yogyakarta-Bawen yang membentang sebesar 75,12 km. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Wilan Oktavian mengatakan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen terhubung dengan Tol Trans Jawa Ruas Semarang Solo. Menurut Wilan Oktavian, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen terbagi 6 seksi. Hingga saat ini seksi 1 Sleman Banyurejo sepanjang 8,8 km dengan progres pembebasan lahan sudah 96,73% dan progres konstruksi mencapai 77,68%. Ditargetkan seksi 1 konstruksinya rampung pada kuartal 2 2026. Pembangunan jalan tol ini dilaksanakan oleh PT Jasa Marga Jogja Bawen atau JJB selaku Badan Usaha Jalan Tol dengan melintasi 2 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah di 66,32 km dan juga daerah istimewa Yogyakarta sepanjang 8,8 km. Adapun nilai investasi mencapai 14 triliun rupiah. Ya, harga emas turun dan ambruk setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan ancaman untuk memberlakukan tarif 50% atas barang-barang dari Uni Eropa. Batalnya rencana ini mengurangi risiko sehingga menurunkan permintaan terhadap aset safe haven seperti emas. Giovanni Staunovo, analis di UBS kepada Reuters mengaitkan penurunan harga emas yang moderat setelah keputusan Trump untuk menunda pengenaan tarif yang lebih tinggi pada Uni Eropa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini memutuskan untuk menunda rencananya mempercepat penerapan tarif impor sebesar 50% terhadap barang-barang dari Uni Eropa setelah mendapat permintaan langsung dari Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Trump menyatakan bahwa ia akan memperpanjang tenggat waktu pembicaraan dagang hingga 9 Juli 2025 sesuai dengan target awal yang ia tetapkan pada April lalu. Sementara itu impor emas bersih China melalui Hong Kong meningkat lebih dari 2 kali lipat pada April dari Maret dan merupakan yang tertinggi sejak Maret 2024. Sebelumnya pada hari Minggu lalu, Citi menaikkan target harga emas kembali menjadi $3.500 Amerika per troy ounce dari $3.150 Amerika per troy ounce di tengah kebijakan tarif Amerika Serikat, risiko geopolitik dan kekhawatiran seputar anggaran Amerika Serikat. Bencana krisis air melanda Siprus. Hal ini bahkan terjadi sesaat sebelum pulau di Laut Tengah itu berada dalam masa liburan
musim panas. Mengutip Siprus Mail, isu kelangkaan air telah menjadi isu yang sangat serius di Siprus dan telah masuk pada pembahasan Parlemen Eropa. Lembaga itu telah secara terus-menerus membahas solusi manajemen dan investasi pengelolaan air di pulau berbahasa Yunani itu. Laporan ini juga diperkuat kategorisasi PBB yang menyebut suatu negara mengalami tekanan air ketika sumber daya air tahunannya turun di bawah 1.700 meter kubik per penduduk. Pasalnya berdasarkan hal ini Siprus mengalami tekanan air kronis sehingga memerlukan langkah-langkah lebih lanjut. Saat ini Siprus telah menerima 13 unit desalinasi bergerak dari Uni Emirat Arab yang dikirimkan secara gratis, dan atas hal ini Menteri Pertanian Maria Panayotou menuturkan terima kasihnya kepada Abu Dhabi, namun tetap berpesan agar warganya tidak berpuas diri meskipun Siprus memiliki jaringan waduk yang luas. Negara itu kini semakin bergantung pada desalinasi dalam beberapa dekade terakhir untuk mengimbangi menurunnya curah hujan.